lupa ya videonya di like and di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana belajar di rumahnya? Lancar atau tidak? Baiklah, hari ini belajar sama ibu ya. Hari ini ibu akan mengajar kalian satu materi, yaitu tentang subtemanya tentang puisi. Oke? Ibu rasa kalian semua pasti sudah tahu apa itu puisi, dan kalian juga pasti sudah sering mendengarkan puisi. Baiklah, hari ini kita masuk materi kita, yaitu tentang puisi. Apa itu puisi? Baiklah, sebelum kita membahas pengertian puisi, ibu mau kalian mendengarkan dulu cuplikan video pembacaan puisi. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Sutarji Kalsumakhri. Dari cuplikan video yang kalian tonton tadi, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pengertian puisi? Pengertian puisi adalah kata atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Oke, itulah tadi pengertian dari puisi. Dari penjabaran dan dari video yang kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa isi dari keseluruhan puisi ini adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang dibuat oleh seorang penyair atau penulis yang mereka pilih atau yang mereka utamakan, yaitu adalah kalimat atau kata-kata yang indah. Baiklah, kita masuk ke unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Unsur-unsur di dalam puisi itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Dari kedua nama ini kita bisa membedakan dari kata awalnya, in dan ek. In berarti di dalam, eks yang kedua berarti di luar. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama dulu, unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang membangun puisi dari dalam. Jadi, intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun puisi menjadi sebuah karya dari dalam. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada beberapa bagian.
kita membahas unsur intrinsik puisi, kita lanjutkan membahas unsur ekstrinsik. Berarti kita membahas unsur puisi dari luar. Baik saja, kita langsung masuk ke unsur ekstrinsik yang pertama, yaitu aspek histori, unsur-unsur sejarah, yaitu cerita-cerita baik di masa lalu yang berhubungan dengan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dari aspek psikologis. Psikologisnya adalah kejiwaan si pengarang. Jadi kejiwaan pengarang itu sangat berpengaruh ketika dia membuat puisi. Yang selanjutnya yaitu filsafat, pandangan hidup seseorang atau pengarang terhadap segala sesuatu yang digunakannya. Itu juga berpengaruh ketika seorang pengarang membuat puisinya. Yang selanjutnya yaitu religius, yaitu tema umum yang diangkat dalam memberikan nilai religi dalam sebuah puisi yang dibuat oleh seorang pengarang. Selanjutnya itu aspek biografi, yaitu riwayat hidup seorang pengarang. Jadi riwayat hidup seorang pengarang itu juga sangat berpengaruh dalam pembuatan sebuah karya puisi. Nah, selanjutnya aspek nilai. Nilai ini yaitu nilai yang terkandung di dalam puisi tersebut, baik itu nilai ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan maupun nilai-nilai lainnya. Dan yang terakhir adalah aspek masyarakat. Nah, maksudnya aspek masyarakat di sini adalah kondisi sosial saat pembuatan karya tersebut. Misalnya seorang pengarang itu tinggal di daerah yang mungkin ribut atau mungkin ramai. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan puisi. Ketika seseorang pengarang tinggal di tempat yang ramai dan seseorang pengarang yang tinggal di tempat yang sepi, itu puisinya akan berbeda. Karyanya, maksudnya itu isi-isi dari puisi, bahasa-bahasa yang dia sampaikan itu akan berbeda. Nah, tadi kita bisa menyimpulkan bahwa puisi merupakan sebuah karya sastra yang dibuat oleh seseorang atau penulis, berisikan pengungkapan perasaan atau pikiran seseorang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran tentang puisi. Semoga bermanfaat buat anak-anak didik semua dan semangat terus belajar di rumahnya ya.